Haleluya. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa, doa saya saudara semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah. Dan tidak seperti biasanya, kalau biasanya saya melayani tempat ini saya menyampaikan firman Allah. Dan dari ibadah pertama dan ibadah yang kedua dengan tema yang sama. Tetapi yang Tuhan taruh di hati saya ketika Bapak Gembala saudara menghubungi, jauh sebelumnya saya ngomong sama Roh Kudus. Saya bilang begini, Tuhan kalau saya diundang dalam satu pelayanan di gereja, maka firman Tuhan kalau dalam gereja itu mungkin dia 3 kali ibadah atau mungkin 4 kali ibadah atau mungkin 2 kali ibadah. Saya ingin menyampaikan pesan yang tidak sama ya, tapi saling berkaitan. Nah saya percaya bahwa ketika Bapak Gembala saudara menginformasikan kepada saya untuk hari ini saya bisa melayani saudara, maka firman Allah yang akan saya bagikan adalah firman Allah yang merupakan kelanjutan dari ibadah pagi dan juga nanti ibadah yang kedua. Nah saudara, waktu Bapak Gembala saudara menginformasikan kepada saya untuk melayani hari ini, jujur saya mau katakan ya saudara, saya sudah mempersiapkan ada beberapa khotbah ya untuk saya sampaikan, dan beberapa khotbah ini pernah saya sampaikan di gereja lokal saya. Namun entah kenapa hati saya kurang begitu tenang saudara ya. Saya merasa kayaknya bukan itu yang Tuhan mau, sehingga akhirnya saya seperti digerakkan untuk mencari tahu apa yang menjadi pesan Tuhan bagi gereja ini di sepanjang bulan ini. Dan kemudian yang saya lakukan adalah saya mendengarkan khotbah Gembala saudara minggu lalu. Siapa yang hadir minggu lalu? Bisa angkat tangannya. Nah waktu saudara mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala saudara tentang real worshiper ya saudara, dari kisah siapa? Upin, bukan. Kisah siapa? Abraham dan Ayub. Saudara diberkati? Amin. Nah saya mengikutinya, saya mendengarnya ya saudara, dan saya sangat diberkati akan firman Tuhan tersebut. Dan izinkan hari ini saya membawa pesan Tuhan yang sama dari apa yang menjadi fokus gereja ini di bulan ini, yaitu saya beri khotbah. Tema khotbah hari ini adalah berbicara tentang true worshiper. Karena saya selalu menyampaikan firman Allah dalam bentuk PowerPoint supaya mempermudah saudara untuk mempelajari apa yang menjadi pesan Tuhan. Saudara bisa mengikuti apa yang saya tampilkan di depan, dan saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Yesus katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yuk kita lihat dulu ayat yang pertama, Roma pasal 12. Ayat pertama saya akan membiasakan saudara untuk melihat dalam beberapa terjemahan, supaya kita semakin lebih mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada pagi siang hari ini. Roma pasal 12 ayat pertama dikatakan seperti ini dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku memohon kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah penyembahan rohanimu. Kalau kita lihat dalam terjemahan Bible Basic English, maka kata ibadah di situ diartikan dengan kata klik, yaitu berbicara dengan kata, slide berikutnya. No, di atasnya. Iya, disebut dengan kata apa saudara? Worship. Bahkan dalam terjemahan Bible Basic English dikatakan, which is the worship it is right. Jadi artinya begini saudara, saudara perhatikan ini baik-baik. Klik, jika ada penyembahan yang benar atau penyembahan yang tepat, maka pasti ada penyembahan yang salah, yang tidak tepat. Nah saya mau sampaikan kepada setiap kita, penting bagi kita untuk mengetahui mana yang dimaksud penyembahan yang benar dan mana yang dimaksud dengan penyembahan yang salah. Sampai saudara ngerti maksud saya saudara? Amin. Tuhan mau supaya kita mengerti mana yang dimaksud penyembahan yang benar dan mana yang dimaksud dengan penyembahan yang salah. Nah untuk kita mengetahui mana penyembahan yang benar dan mana penyembahan yang salah, maka saudara dan saya harus mengerti apa yang dimaksud dengan penyembahan. Minggu lalu Bapak Gembala saudara sudah menjelaskan bahwa penyembahan itu artinya adalah sebuah
korban. Nah, hari ini kita mau belajar dengan sangat sederhana. Apa itu penyembahan? Klik. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 12 tadi ayat yang pertama, maka penyembahan itu berbicara tentang kehidupan kita. Katakan bersama dengan saya, penyembahan, lebih semangat lagi, penyembahan adalah kehidupan saya. Jadi kalau kita belajar tentang penyembahan, maka penyembahan itu berbicara tentang kehidupan setiap kita. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, Roma pasal 12 ayat yang pertama, judulnya adalah begini, berikanlah hidupmu kepada Allah. Jadi saudara-saudara, aku mohon supaya kamu melakukan sesuatu. Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya. Jadi, apa saudara? 2-3, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahanmu hanyalah untuk Allah dan akan menyenangkannya. Persembahan dirimu sendiri merupakan cara rohani bagimu untuk beribadat kepada Allah. Artinya begini, klik. Kalau kita berbicara tentang penyembahan, maka penyembahan itu sebenarnya berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Ada amin. Kalau kita berbicara tentang penyembahan, worship, maka penyembahan itu berbicara tentang seluruh kehidupan setiap kita. Makanya tegas saya mau katakan dalam Roma pasal 12 ayat pertama tadi, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi penyembahan itu bicara soal kehidupan setiap kita. Waktu saya renungkan ini saudara, klik. Saudara harus renungkan begini. Bagaimana orang di luar sana mau datang menyembah Tuhan sementara mereka melihat kehidupan orang Kristen tidak mencerminkan tentang Yesus Kristus. Saudara rindu enggak orang di luar sana datang menyembah kepada Tuhan? Amin. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana orang di luar sana bisa datang menyembah Tuhan, percaya kepada Yesus, sementara masih banyak orang Kristen kehidupannya tidak mencerminkan tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya saya tegaskan sekali lagi, waktu kita belajar tentang penyembahan, maka penyembahan itu berbicara tentang hidup kita. Kasih tahu kiri kanan bilang gini, tentang hidupmu. Ngomong-ngomong saudara, saya khawatirnya ada yang ngantuk saudara, tertidur jatuh. Ya. Kasih tahu bilang gini, tentang hidupmu. Amin. Jadi kalau kita bicara sekali lagi, kalau kita bicara soal penyembahan, penyembahan itu berbicara tentang kehidupan setiap kita. Yang saya katakan amin. Itu sebabnya saya mau katakan begini saudara, jangan sampai klik. Kita itu nyanyinya nyanyi, nah penyembahannya sesungguhnya itu bukanlah hanya dinilai dari tingkah laku kita di dalam gereja. Sampai di sini saudara baik-baik saja? Amin. Penyembahan itu enggak hanya bicara tentang tingkah laku kita di dalam gereja. Wah, kalau kita dalam gereja kita angkat tangan, kita berkata Tuhan Yesus baik, lidah kita berkata Tuhan Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau baik. Kita angkat tangan, kita bertepuk tangan, tapi ternyata di luar gereja hidup kita berbeda waktu kita ada di dalam gereja. Maka penyembahan itu sebenarnya enggak berbicara tentang tingkah laku kita di dalam gereja. Tapi sebenarnya penyembahan itu lebih banyak berbicara tentang kehidupan kita di luar gereja. Itu sebabnya saya katakan seperti ini. Jangan sampai kita nyanyi tentang iman, tapi kita tidak hidup dalam iman. Halo? Wih. Jangan sampai kita nyanyi tentang kasih, tapi hidup kita tidak hidup di dalam kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku di gereja. Tapi waktu di luar gereja,
Pertanyaannya, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap melakukan firman Allah? Apakah hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan? Itu menjadi perenungan bagi setiap kita. Yang saya katakan amin. Karena penyembahan itu enggak hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan di dalam gereja, tapi penyembahan itu berbicara tentang kehidupan kita di luar dari gedung ini. Mungkin kalau di dalam gereja kita murah senyum, tapi waktu di luar gereja senyum kita mahal. Coba kasih senyumnya dulu. Enggak nampak karena pakai masker. Aman yang pakai gigi palsu. Haleluya. Ya. Oh iya. Jangan sampai kita nyanyi tentang kekudusan, tapi ternyata hidup kita tidak hidup dalam kekudusan. Hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan ingin menjelaskan kepada setiap kita, berbicara tentang penyembahan itu berbicara tentang kehidupan saudara dan saya. Yang saya katakan amin. Itu sebabnya Alkitab bilang begini saudara, Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Alkitab bilang begini, baca sama-sama yuk dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini 2, 3. Tuhan berkata, orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Agama mereka hanya peraturan manusia yang dihafalkan. Datang menyembah Tuhan, mulutnya berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa, Tuhan engkau dahsyat, tapi Alkitab berkata hatinya jauh. Sama halnya ketika ada seorang suami, dia berkata kepada pasangannya, Mami I love you, tapi hatinya sama si Tini. Oh ada nama Tini ya, maaf ya Bu ya, maaf ya, saya ralat, Tono. Ada juga nama Tono, oh ada juga, ada. Oh, udah ada ya. Sama halnya seorang pria nih ngomong sama pasangannya. Sayang, aku sayang sama kamu. I love you. Tapi ternyata hatinya mendua. Sama halnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berkata Tuhan kau luar biasa, hanya engkaulah satu-satunya Tuhan. Itu mulut yang ngomong, tapi ternyata hatinya jauh. Saya mau katakan kepada setiap kita bahwa sekali lagi penyembahan itu bicara soal hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dan Yesus datang dalam hidup kita itu membawa perubahan. Katakan bersama dengan saya, Yesus datang membawa perubahan. Yesus datang itu membawa sebuah perubahan dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya Alkitab berkata seperti ini, klik. Mana slide-nya? Terus. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil apa saudara? Kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 46, terjemahan firman Allah yang hidup. Alkitab berkata seperti ini, Yesus berseru kepada orang banyak, kalau kalian percaya kepadaku, itu berarti kalian percaya kepada Allah, karena ketika kalian melihat aku, kalian melihat Dia yang mengutus aku. Aku datang sebagai apa saudara? Sebagai terang yang bersinar di dalam dunia yang gelap ini, agar semua yang percaya kepadaku tidak lagi berjalan di dalam apa? Di dalam gelap. Saya katakan bahwa Yesus datang membawa perubahan. Yang sudah katakan amin. Kalau Yesus datang membawa perubahan, klik. Itu artinya setiap kita yang sudah menerima Yesus. Saya mau pastikan semua saudara di tempat ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang belum? Semua sudah terima Yesus?
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya harus dikatakan hidup di dalam terang. Kok nggak ada amin ya? Kalau kita sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya hidup saudara hidup di dalam terang. Pertanyaannya sekarang, saudara sudah hidup dalam terang atau belum? Kadang terang, kadang gelap, Pak. Remang-remang. Nah, yang remang-remang ini bahaya. Betul atau betul? Ya, kalau saudara datang ke sebuah tempat, ya saudara ya, oh tempatnya itu remang-remang. Nah, itu bahaya. Kata nenek itu bahaya. Saya mau beritahu, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup saudara harusnya hidup di dalam terang. Ini posisi kita harusnya hidup di dalam terang. Saya ingin mengajari ini kepada saudara supaya kita lebih mengerti bahwa penyembahan itu bicara soal apa? Hidup kita. Waktu kita terima Yesus, hidupmu di dalam terang. Katakan bersama dengan saya, hidup saya dalam terang. Nah, saya mau kasih gambaran seperti ini, klik. Ini sebelum terima Yesus. Waktu kita belum terima Yesus, hati kita gelap. Pikiran kita gelap. Perasaan kita gelap. Perbuatan kita gelap. Perkataan kita gelap sebelum terima Yesus. Ini. Amin saudara. Ini ya, sebelum terima Yesus. Setelah terima Yesus, Alkitab berkata bahwa Dia yang memanggil saudara telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setelah terima Yesus harusnya hatinya terang, pikirannya terang, perasaannya terang, perbuatannya terang, perkataannya terang. Waktu kita sudah terima Yesus. Amin. Waktu kita belum terima Yesus semuanya gelap. Tapi waktu kita sudah terima Yesus, kita sudah dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, masalahnya ada banyak orang Kristen, dia sudah terima Yesus tapi hidupnya masih. Asal kiri kanan bilang gini, kamu kayak gitu ndak? Wih. Kita udah terima Yesus, tapi hidupnya masih. Coba tanya lagi, saya mau pastikan surah hidup nih. Bilang gini, kamu kayak gitu ndak? Oh iya, saya kalau pelayanan di gereja lokal saya selalu interaksi seperti ini. Ya. Supaya saudara benar-benar ngeh, katakan bersama dengan saya ngeh. Ya, kita sudah terima Tuhan, harusnya posisi saudara itu di sini, terang. Tapi kebanyakan orang Kristen terima Yesus, tapi hidupnya masih gelap. Itu sebabnya saya tulis seperti ini, klik. Kalau kita sudah terima Yesus, tapi hidup kita masih dalam gelap, maka kita sedang menjalani kekristenan yang sifatnya agamawi. Dan inilah penyembahan yang salah. Datang ke gereja, nyembah Tuhan, ibadah, tapi hidupnya nggak ngalami perubahan. Hidupnya masih ada di dalam gelap. Padahal seharusnya orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya harusnya hidup di dalam terang. Tapi dia nggak mau mengalami perubahan. Dengar baik-baik, Yesus datang membawa perubahan. Amin. Supaya setiap kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi semua kita hidup di dalam terang.
Kalau kita sudah terima Yesus, tapi hidup kita masih di dalam gelap, maka kita sedang menjalani kekristenan yang sifatnya hanya agamawi saja. Yang penting saya datang gereja, Pak. Saya nggak perlu lagi dicari-cari gembala saya, atau pengerja, atau teman rohani saya. Pokoknya saya datang ke gereja, saya berikan persembahan, saya berikan persepuluhan, saya bantu banyak orang, tapi ternyata hidupnya masih hidup di dalam kegelapan. Itu penyembahan yang salah. Penyembahan yang benar itu adalah berbicara tentang kehidupan kita bersama dengan Yesus. Yang sudah katakan amin. Jadi saya mau katakan lagi saudara dengan pasti, dengan jelas bahwa saudara dan saya waktu kita belajar tentang penyembahan, maka penyembahan itu berbicara tentang kehidupan setiap kita. Saya berharap semua kita orang percaya jadi terang. Amin. Jadi terang. Di mana saja, kapan saja, saudara dan saya hidupnya jadi terang. Karena kita memang sudah menjadi anak-anak terang. Waktu kita hidup dalam terang, maka itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya berharap kita mulai mengerti. Waktu kita belajar tentang penyembahan, ternyata penyembahan itu bukan bicara soal lagu, bukan bicara soal musik. Memang itu juga salah satu unsur dalam penyembahan. Tapi penyembahan yang sebenarnya, true worshiper, itu bicara soal hidup saudara dan saya. Yang saya katakan amin. Yang kedua, apa itu penyembahan? Penyembahan itu berbicara tentang tujuan, klik. Penyembahan itu bicara soal tujuan hidup. Nah, saya mau katakan begini, semua yang dibuat atau yang diciptakan pasti punya tujuan. Ini bangku yang saudara duduki, ini pasti punya tujuan. Betul ya? Dibuat, diciptakan untuk supaya saudara bisa bobok. Bobok atau duduk? Duduk. Saya bisa bayangkan kalau bangku yang dibuat, yang diciptakan untuk duduk, saudara lompat-lompat di bangku itu. Pasti lama-kelamaan rusak. Mic ini dibuat, ya, diciptakan, pasti punya tujuan. Supaya apa? Supaya bisa mengeluarkan suara. Kira-kira seperti itu. Speaker ini dibuat pasti punya tujuan. Segala sesuatu yang dibuat atau diciptakan pasti punya tujuannya. Pertanyaannya begini, kita ini diciptakan tujuannya untuk apa? Halo? Saudara, saya diciptakan itu tujuannya buat apa? Nah, kita mau lihat ayatnya ya. Klik. Yesaya pasal 43 yang ke-7, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka apa saudara? Kuciptakan untuk mengagungkan aku. Artinya adalah bahwa saudara dan saya diciptakan dengan sebuah tujuan. Coba slide-nya. Saudara dan saya diciptakan dengan suatu tujuan. Katakan bersama dengan saya tujuan. Kita diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah untuk mengagungkan, memuliakan, menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Itu tujuan hidup. Yang sudah katakan amin. Saudara dan saya diciptakan dengan sebuah tujuan. Supaya kita sebagai ciptaan Allah itu datang untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya mau ingatkan kepada setiap kita. Saya mau ingatkan, saudara dan saya harus lebih tekun untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kok aminnya sepi ya? Saudara dan saya harus lebih lagi membangun persekutuan dengan Tuhan. Harus.
Katakan bersama dengan saya harus. Saya beritahu kepada istri dan anak-anak saya bilang begini, jangan pernah keluar dari pintu kamar sebelum mencari Tuhan dan mencari firman-Nya. Itu dimulai dari pagi. Saya beritahu, terkecuali kalau ada tugas yang sifatnya mendadak. Mungkin sakit perut, mau ke WC, atau ada tiba-tiba orang datang ke rumah. Tapi saya katakan begini, jangan pernah keluar dari pintu kamar sebelum engkau mencari Tuhan, mencari firman-Nya, bersekutu dengan Tuhan. Setiap pagi kami bangun untuk kami memulai mencari Tuhan. Saya catat semua apa yang menjadi pesan Tuhan di handphone saya. Saya catat. Hari ini Tuhan berfirman apa? Saya catat, saya renungkan. Kenapa? Karena kadangkala pesan itu bisa nggak datang lagi. Dan saya mulai catat, saya mulai renungkan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa tujuan hidup saya adalah untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan. Saya diciptakan, kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang Kristen ketika dia bangun pagi, yang dia cari adalah kopi. Kopi dulu ngapa gitu ya. Ya, banyak orang Kristen waktu dia bangun pagi, dia cari handphonenya. Kira-kira pacarku udah ada chat gak ya? Hari ini berapa nih tradingnya? Naik atau turun nih? Ya, Bitcoin gimana Bitcoin? Ya, sehingga isi otak kita tuh semuanya receh. Tahu ya? Ya, saya mau beritahu, Tuhan Allah menciptakan saudara dan saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Yesus katakan amin. Tuhan Allah menciptakan saudara dan saya untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab bilang begini saudara, klik. 1 Korintus 1 ayat 9, baca sama-sama yuk 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita punya Allah yang setia. Yang sudah katakan amin. Tapi ingat baik-baik, Allah yang setia itu juga memanggil kepada setiap kita supaya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Waktu saudara membangun persekutuan dengan Tuhan, saya percaya saudara sedang membangun benteng pertahanan. Amin. Waktu saudara sedang membangun persekutuan dengan Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, saudara sedang memuliakan Allah, mencari wajah Tuhan, maka sebenarnya saudara sedang membangun benteng pertahanan. Dalam perjanjian lama ada banyak sekali cerita bagaimana orang-orang bangsa Israel, mereka berlindung dan membangun kota benteng. Bukan hanya sekedar kota, tapi kota itu dikatakan kota benteng. Tujuannya apa? Tujuannya agar setiap musuh tidak mudah untuk masuk dan menguasai kota itu. Saya mendapatkan sebuah pengertian begini, kalau kita membangun persekutuan dengan Tuhan, maka saudara dan saya sedang membangun kota benteng dalam hidup saudara. Alkitab berkata, setan itu enggak punya hari libur. Dia enggak kenal kata mudik. Wih, hari ini setan lagi libur, tanggal merah. No. Setan itu selalu bekerja. Bahkan Alkitab berkata dia seperti apa? Singa. Kadangkala kita berpikir setan seperti singa ompong. Tapi Alkitab berkata dia selalu berkeliling nih. Betul ya saudara ya? Dia cari kesempatan. Kalau dia lihat ini ada anak Tuhan nih, enggak ada benteng pertahanannya, enggak bangun persekutuan dengan Tuhan, enggak nyembah Tuhan, enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, langsung dia datang. Karena setan tidak punya hari libur. Setan aja kerja. Kasih tahu kira-kira lagi, setan aja kerja. Ngomong setan gak usah melotot saudara bu ya. Santai aja. Ini kalau kita ngomong setan kayaknya seneng banget gitu ya. Ya,
Setan gak punya hari libur. Dia terus bekerja. Tujuannya apa? Supaya setiap orang percaya itu gak ngalami Tuhan. Setan gak punya hari libur. Supaya setiap orang percaya itu gak ngalami kebaikan Tuhan. Satu pagi saudara, saya bersama dengan istri saya, itu masih pagi sekali. Kira-kira jam 6 pagi. Ya. Jadi saya doa saat teduh, ya sekitar jam 4, setengah 5. Lalu singkat cerita, pagi itu jam 6 ada SMS yang masuk. Lalu SMS itu bilang begini, Pak, saya bersama dengan suami mau ke rumah. Nah, saya pikir mau ke rumah mungkin mau ngantar sarapan. Ya, wah, karena kita punya sekolah bukannya jam 7, ya karyawan sudah datang semua gitu. Jadi kami pun ya istilahnya ya siap-siap juga gitu ya, tapi belum mandi saudara ya. Ya, jadi singkat cerita saudara, akhirnya orang itu datang, pasangan suami istri datang, lalu mereka bilang begini, kami mau cerai. Wih, pagi-pagi dengar kabar ada jemaat mau cerai. Coba kayak misalnya jemaat datang pagi-pagi bilang gini, Pak nomor rekeningnya berapa? Ah itu kan kabar baik. Lah ini datang pagi-pagi kasih kabar sama gembalanya dan bilang gini, Pak kami mau cerai. Itu suaminya yang ngomong. Lalu saya tanya begini, masalahnya apa? Wah dia cerita inilah itulah. Istri saya udah begini, istrinya cuma diem aja. Oh istri saya itu udah begini pak, begini pak, begini pak, begini pak, begini pak. Ini orang Kristen, dulunya melayani di Pontianak. Bukan di gereja pusat kita, di satu gereja di Pontianak. Tapi sekarang enggak melayani lagi. Memang datang ke gereja, datang beribadah. Tapi kehidupannya enggak jadi terang. Wih. Datang ibadah, datang ke gereja, sudah terima Yesus, tapi masih hidup dalam kegelapan. Saya cuma tanya begini, simpel saya katakan begini, kamu ada saat teduh enggak? Yang tadinya wajahnya merah karena dia orang Chinese ya saudara ya, putih tinggi besar. Waktu dia marah saudara, biasa kalau orang putih kan lagi marah itu ya saudara ya, itu langsung mendidih. Ya, merah semua. Waktu dia bilang, istri saya begini pak, begini pak, begini pak. Itu merah semua. Waktu saya tanya begini, kamu ada saat teduh enggak? Itu yang tadi merah langsung pucat. Kamu ada bangun benteng pertahanan enggak? Kamu ada cari Tuhan enggak? Kamu ada bersekutu dengan Tuhan atau tidak? Dan dia jawab begini, enggak ada pak, pantas setan masuk. Anda baik-baik saja? Amin. Pantas setan menguasai hatimu. Pantas setan merebut sukacitamu. Pantas setan mencuri damai sejahteramu. Karena pencuri itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Kenapa dia datang mencuri, membunuh, membinasakan? Karena orang Kristen enggak bangun persekutuan dengan Tuhan. Enggak ada benteng pertahanan. Kita bisa datang ibadah seperti ini. Tapi saya mau beritahu, bangun benteng pertahanan saudara setiap hari. Amin. Bangun saat teduh saudara, bangun penyembahan saudara, bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Karena Allah yang setia adalah Allah yang memanggil setiap kita untuk bersekutu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang suka katakan amin. Bangun. Saya kasih tahu sama mereka. Saya kasih tahu, kamu harus bangun benteng pertahanan. Karena setan gak kenal hari libur. Setan terus bekerja. Kalau kamu gak bangun benteng pertahanan, dia curi damai sejahtera kamu. Dia curi sukacita kamu. Dia curi ketenangan hidupmu. Dia curi segala hal yang baik dalam kehidupanmu. Karena gak ada benteng pertahanan. Lihat istri berubah sedikit. Langsung marah. Dulunya istriku langsing pak. Sekarang saudara yang bilang. Ya. Dulu pak suamiku tuh pak baik.
Waktu pacaran Pak, pintu mobil dibukain. Ya, kejedut sedikit, langsung bilang gini, yang nggak apa-apa yang. Tapi udah nikah Pak, buka sendiri. Waktu kejedut pintu mobil, bukan dibilang nggak apa-apa, matamu di mana? Oh yang ketawa pasti punya pengalaman ya. Ya, saya mau beritahu saudara, kalau saudara bangun persekutuan dengan Tuhan, setan bisa buat apa saja, tapi saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan. Waktu saudara bangun benteng pertahanan, bersekutu dengan Tuhan, situasi mungkin boleh terjadi apa saja, tapi saudara tetap hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena saudara tahu tujuan hidupmu, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Apa itu penyembahan? Simple. Penyembahan itu bicara soal tujuan hidup. Masalahnya ada banyak orang Kristen tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia pikir dia cukup hanya percaya kepada Tuhan saja. Yang penting saya selamat. Tapi dia lupa bahwa Alkitab juga mengajarkan bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Nggak cukup hanya sekedar, oh penting saya percaya Pak. Kalau saya percaya pasti saya masuk surga. Kalau saya percaya pasti saya diselamatkan. Tapi saya mau beritahu, kalau sudah menerima kasih karunia, terima anugerah Allah, maka saudara juga harus melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo bangun persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan memanggil saudara untuk bersekutu dengan Dia. Poin pentingnya begini saudara, klik. Ketika Yesus datang dan tinggal dalam hidup kita sebagai terang. Ingat baik-baik, Yesus datang tinggal dalam hidup kita. Katakan bersama dengan saya, Yesus tinggal dalam hidup saya. Saya mau beritahu kepada saudara, ini kabar baiknya, dalam hidupmu ada Yesus. Amin. Dalam hidup saudara ada Yesus. Dan Alkitab berkata, dia itu adalah apa? Dia itu adalah terang. Maka kalau kita datang kepada Tuhan, Yesus datang dalam hidup kita dan tinggal dalam hidup kita sebagai terang, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Bersekutu dengan Yesus. Itu harus. Percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kelanjutannya adalah saudara harus bersekutu dengan Tuhan. Ini Tuhan yang ada dalam hidup kita, itu jangan didiamkan. Amin saudara. Tapi saudara harus bersekutu dengan Dia. Harus banyak ngobrol dengan Tuhan. Saya biasakan diri untuk saya ngobrol sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya lagi bangun gereja. Tuhan, saya perlu ini. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah apa yang Engkau mau. Kenapa? Karena Yesus tinggal dalam hidup setiap kita. Nah, saya kasih contoh ya saudara ya. Ketika Yesus datang dan tinggal dalam hidup kita sebagai terang, maka yang Tuhan mau adalah kita bersekutu dengan Dia. Saya kasih contoh, Lukas pasal 19. Ayat yang pertama sampai ayat 10. Saya kasih contoh, contohnya adalah kisahnya Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama, siapa saudara? Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Siapa yang melihat ke atas? Yesus, dan berkata, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan apa saudara? Menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi apa saudara? Keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Yesus datang, anak manusia datang untuk apa?
mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan baik-baik. Satu kali Yesus itu masuk ke kota Yeriko, lalu kemudian dia melintasi kota itu. Nah ternyata di kota itu ada seorang yang bernama siapa? Zakheus. Zakheus ini Alkitab mencatat pekerjaannya adalah sebagai kepala pemungut cukai. Tahu ya pemungut cukai ya? Yang minta pajak. Dan waktu itu, zaman itu, seorang yang bekerja, pekerjaannya sebagai pemungut cukai, itu paling orang tidak suka. Orang tidak suka. Ini orang yang pasti dibenci oleh banyak orang. Kenapa? Karena nyusahin hidupnya. Nyusahin orang. Pekerjaannya sebagai pemungut cukai, dia mintain pajak banyak orang, nanti akan diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Tapi saudara, Alkitab berkata Zakheus ini seorang yang kaya. Karena mungkin banyak uangnya. Dia misalnya, dari kerajaan Romawi, pemerintahan Romawi bilang gini, kamu minta kepada si A 10, tapi Zakheus mintanya 15. Jadi dia dapat cuan berapa? 5, 10 dia serahkan nih sama pemerintahan Roma. Dan itu dilakukan kepada banyak orang. Pantas orang nggak banyak suka dengan yang namanya Zakheus. Nah satu kali saudara, dia dengar Yesus mau datang. Dan yang luar biasanya Zakheus ini berusaha untuk supaya bisa lihat Yesus itu seperti apa. Jangan-jangan Yesus seperti Lee Min Ho. Ini contoh saudara ya. Kan mungkin saudara kan suka dengan Korea-Korea kan sekarang kan. Ya dia pengen berusaha nih. Oh aku pengen lihat Yesus itu seperti apa sih orangnya. Masalahnya dia badannya pendek. Tapi ada kabar baik, orang pendek paling banyak akalnya. Jadi kalau saudara ditanya berapa tingginya semampai Pak? Apa itu semampai? Jangan nggak pede, ada contoh Zakheus. Orang pendek ini dia berusaha berlari untuk mendahului banyak orang. Tapi karena orang banyak saat itu, masalahnya dia pendek dan dia nggak bisa lihat seperti apa Yesus. Maka dia naik memanjat pohon ara. Tempat di mana nanti Yesus lewat. Waktu dia naik ke pohon ara, pohon itu tidak terlalu tinggi. Tapi dia menjadi lebih tinggi dibandingkan orang banyak saat itu. Waktu dia naik ke pohon ara, Yesus lewat. Saya mau tanya, siapa dulu yang menyapa? Kan yang pingin ketemu siapa? Zakheus. Coba misalnya nih ya saudara ya, Lee Min Ho datang nih ke Singkawang. Saudara tahu nggak Lee Min Ho sih? Tahu ya? Jangan-jangan tahunya cuma Sule kali. Ya, Lee Min Ho datang ke Singkawang, saudara pengen nih ketemu Lee Min Ho. Saudara kalau pengen tahu Lee Min Ho kayak apa tuh, lihat ini di depan. Dah itu aja. Ya, itu aja ya saudara ya. Wah, pengen lihat Lee Min Ho. Waktu saudara udah lihat di Lee Min Ho, harusnya siapa dulu yang teriak? Kita yang teriak, betul nggak saudara? Lee Min Ho, saranghe. Betul nggak Bu? Saranghe ya? Saranghe. Lee Min Ho. Harusnya tuh kita dulu yang teriak. Karena kita yang berusaha untuk lihat Lee Min Ho. Lee Min Ho nggak bilang gini, Bu Tini, dia nggak kenal Bu Tini. Nggak kenal. Dia, Pak Askim. Dia nggak kenal Pak Askim. Dia nggak kenal. Tapi waktu Yesus lewat, Zakheus ada di atas pohon ara. Yang nyapa dulu itu Yesus. Yesus bilang gini, Zakheus turun. Saya mau beritahu, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Yesus itu sudah punya rencana untuk menyelamatkan satu orang yang berdosa. Saya katakan amin. Waktu saudara datang beribadah ke tempat ini, saya mau beritahu, Tuhan sedang berperkara buat hidup saudara. Dia yang panggil saudara. Dia yang ajak saudara ke tempat ini. Sebelum saudara menghampiri dia terlebih dulu nyapa saudara. Karena Tuhan datang ingin membawa perubahan dalam hidup saudara. Yang saya katakan amin.
Tuhan ingin membawa pemulihan buat hidup saudara. Waktu Yesus lihat Zakheus, bukan Zakheus dulu yang ngomong nyapa Yesus, tapi Yesus yang berkata kepada Zakheus, Zakheus turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Dan sementara waktu itu ada banyak orang melihat kejadian itu, mereka mulai bersungut-sungut. Kenapa Tuhan tak tinggal di rumahku? Aku kan orang benar, aku kan orang baik, aku kan orang yang taat. Kenapa Tuhan mau datang ke rumah Zakheus? Orang yang berdosa, pekerjaannya nyusahin orang. Tapi Alkitab berkata Yesus datang menumpang di rumah Zakheus. Nah, waktu Yesus sudah ada di rumah Zakheus, barulah Zakheus ngomong sama Yesus. Alkitab berkata begini, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, apa saudara? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Tadi itu harusnya bayarnya 10, tapi Zakheus mintanya berapa? 15. Kalau ada seorang yang kuperas, maka akan kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Waktu Yesus datang ketemu dengan Zakheus, Zakheus segera turun dan membawa Yesus ke rumahnya. Dan dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Zakheus bilang kepada Yesus, Tuhan, kalau ada orang yang aku peras, ku kembalikan 4 kali lipat. Bahkan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang itu. Dengar baik-baik, perjumpaan dengan Yesus itu melebihi dari segala-galanya. Amin. Perjumpaan Zakheus dengan Yesus itu melebihi dari semua harta yang dia punya. Karena dia percaya bahwa waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu ini orang-orang yang luar biasa. Ini pribadi yang luar biasa. Makanya Yesus bilang begini, apa saudara? Hari ini telah terjadi apa? Keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Klik. Pada akhirnya Zakheus mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya. Yaitu percaya Yesus, menyembah Yesus, bersekutu dengan Yesus. Apakah hari-hari ini kita juga sudah tahu tujuan hidup kita? Bahwa tujuan hidup saudara diciptakan oleh Allah adalah untuk apa saudara? Bersekutu dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Yang saya katakan amin. Tujuan hidup saudara adalah untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya mau kesaksian. Hari Sabtu kemarin, Jumat kemarin, saya saat teduh. Waktu saya saat teduh, lalu saya dibukakan ayat ini. Coba dibuka Alkitabnya. Yakobus pasal 2 ayat 24. Kalau mungkin ada terjemahan versi mudah dibaca, ini sangat baik untuk kita perhatikan. Yakobus 2 ayat 24. Dikatakan seperti ini. Jadi kamu dapat melihat orang dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatannya. Ia tidak dibenarkan di hadapan Allah hanya karena iman. Kalau dalam terjemahan yang baru dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Kalau saudara mempelajari kisah ini, Yakobus pasal kedua, dijelaskan bahwa kalau kita beriman, maka iman itu dikatakan sempurna kalau disertai dengan perbuatan. Iman akan menjadi sia-sia kalau nggak ada perbuatan. Waktu saya renungkan, waktu saya dapat firman Allah ini, saya bersekutu dengan Tuhan, saya cari hadirat Tuhan, saya bangun pagi. Saya kalau saat teduh saudara, saya selalu akhiri dengan doa Bapa kami. Kenapa? Karena itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Masalahnya mungkin banyak orang Kristen yang nggak tahu doa Bapa kami. Ayo coba dites ya. Udah gemeter kan?
Udah ada kakinya yang udah berdetak, Pak jangan saya Pak, jangan saya. Ya, orang Kristen itu paling tidak harus tahu doa Bapa kami. Saya selalu akhiri itu dengan doa Bapa kami. Bahkan setiap kali ibadah kami selalu akhiri dengan doa Bapa kami. Apa itu kan cuma simbolis. Tapi bagi saya itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagi saya doakan itu tiap pagi. Tiap pagi sebelum saya masuk dalam penyembahan, saya minta Tuhan berfirmanlah buat saya, sampaikan isi hatimu karena saya perlu firman. Alkitab berkata firman itu terang dan pelita. Dan kita sedang hidup di tengah-tengah kegelapan. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari ini dan hari esok. Betul saudara? Kita nggak ada yang tahu. Ada orang bilang begini kepada saya, Pak, kapan sih COVID itu selesai? Saya cuma bilang gini, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Pak, saya kan udah divaksin Pak, udah 2 kali lagi. Iya, itu kan vaksin COVID-19. Sekarang COVID-nya udah bermutasi. Kira-kira vaksinnya cocok nggak ya? Bisa nggak Pak ya kalau udah divaksin nggak kena COVID? Saya pun nggak tahu. Kenyataannya ada juga yang kena. Saya nggak tahu. Tapi sekarang Pak, ada loh Pak, pengobatan yang kita kalau pakai itu nggak kena COVID. Apa itu? Kotoran sapi. Nggak ada kan di India atau saudara? Ada ya? Mereka pakai kotoran sapi. Saya mau beritahu saudara pakai itu, orang nggak mau dekat sama saudara. COVID-nya masih nempel. Pasti. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di hari ini, hari esok, bahkan tahun depan, bulan depan saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan Allah memanggil saya untuk bersekutu dengan Dia. Yang saya tahu, tujuan Allah menciptakan saya adalah bersekutu dengan Tuhan. Saya hanya mau bangun persekutuan dengan Tuhan. Itu cukup bagi saya. Saya nggak mau nih, kalau nggak Tuhan berfirman, saya nggak mau jalan. Kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa, saya nggak mau melangkah. Makanya saya taruh di hati saya nggak akan keluar dari pintu kamar saya sebelum saya dapat firman Allah. Karena bagi saya firman itu penting, persekutuan itu penting. Ketika Musa atau Abraham tuh yang mimpin bangsa Israel. Musa tuh mimpin bangsa Israel. Keluar dari tanah perbudakan Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Saudara tahu nggak berapa banyak orang yang dipimpin oleh Musa ketika mereka harus sampai ke tanah perjanjian di padang gurun? Berapa banyak? 2, 5, 10. Saya pelajari, saya tanya Mbah Google. Ya, saya cari tahu kurang lebih 2 juta. Nah kita punya anak ayam 10 aja udah susah. Betul kan? Ayo lewat. Itu baru anak ayam. Ini orang semua nih, Musa pimpin nih. Musa pimpin berapa orang? Kurang lebih 2 juta orang dipimpin oleh Musa. Sampai satu hari saudara, Alkitab mengatakan begini. Coba saudara lihat di ayatnya saudara. Keluaran pasal 33, ayat 15 sampai 16. Ini poin yang akan saya bagikan di ibadah yang kedua. Keluaran pasal 33, ayat 15 sampai 16. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Lalu Musa berkata, apabila engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan bergerak selangkah pun dari tempat ini. Apabila engkau tidak berjalan bersama kami, siapakah yang akan tahu bahwa hamba dan umatmu telah mendapat kasih karuniamu dan bahwa kami dibedakan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di permukaan bumi ini? Musa mau bilang begitu, Tuhan, kalau Tuhan gak bersama dengan kami, Tuhan gak beserta dengan kami gak akan bergerak selangkah pun. Makanya ada pujian ini, bila engkau tak besertaku. Dikatakan seperti ini saudara. Bila engkau tak besertaku. Tahu lagunya saudara? Ku tak mau berjalan. Ya sama-sama katakan ya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setia. Sungguh-sungguh katakan. Berjalan dalam. Yes Lord. Nyatakan Tuhan
kemuliaan-Mu dan berjalanlah musik mengalun dengan lembut. Waktu pagi hari itu saudara, saya cari Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya perlu firman-Mu. Karena saya gak mau keluar dari pintu kamar kalau gak dapat firman. Saya perlu firman. Dan setiap pagi saya berdoa seperti ini, Tuhan, Roh Kudus tolong saya untuk sepanjang hari ini saya menghasilkan buah roh. Saudara hafal 9 buah roh? Dengan mudah saya menghafal 9 buah roh itu dengan pujian dari siapa tuh? Anak yang buta? Gesia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya doa, Tuhan, Roh Kudus, saya mau menghasilkan buah roh hari ini. Setiap pagi, tadi pagi juga begitu. Tolong saya Roh Kudus. Boleh saya doa. Doa buat bangsa, doa buat jemaat, doa buat siapa saja. Lalu saya akhiri dengan doa Bapa kami. Setelah itu saya selesai, saya mulai renungkan firman Tuhan tadi, Yakobus pasal 2:24. Alkitab berkata dengan jelas, jika kamu dapat melihat orang dibenarkan di depan Allah karena perbuatannya, ia tidak dibenarkan di depan Allah hanya karena iman. Dan Roh Kudus mulai bicara kepada saya, dibenarkan bukan saja karena percaya, tapi percaya yang disertai dengan tindakan. Itu sebabnya jika dikatakan doa orang benar, kita tahu ayat itu, Yakobus pasal 5 ayat berapa? 16. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Tapi hari itu ada sesuatu hal yang baru yang Roh Kudus taruh di hati saya. Dan dikatakan seperti ini, kalau kita adalah orang percaya, kita orang yang beriman kepada Tuhan, maka iman kita harus disertai dengan tindakan. Tindakannya apa? Berdoa. Orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kalau orang percaya, orang yang percaya Tuhan, tapi dia nggak pernah atau tidak mau melakukan tindakan untuk bersekutu dengan Tuhan, yang saya dapat tuh begini saudara, maka imannya tidak akan pernah menyelamatkannya sekalipun dia percaya kepada Tuhan. Saya dapatkan dalam Yakobus pasal yang kedua 14. Coba dibuka ayatnya. Yakobus 2:14. Terjemahan firman versi mudah dibaca. Yakobus 2 ayat 14. Saya bacakan ini dalam terjemahan versi mudah dibaca. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, jika orang mengatakan dia mempunyai iman, tapi tidak berbuat apa-apa, iman itu tidak mempunyai arti. Iman seperti itu tidak dapat menyelamatkan seseorang. Makanya di slide saya terakhir saya tulis seperti ini, klik. Slide saya yang terakhir. Persekutuan saudara dengan Tuhan menentukan keselamatan saudara. Hari ini Tuhan ingin bukakan sesuatu hal yang baru, supaya semua kita ngerti bahwa tujuan hidup kita adalah menyembah Dia. Amin saudara. Tujuan hidup kita adalah bersekutu dengan Tuhan. Saudara gak bisa cuma bilang gini, yang penting kan saya sudah percaya sama Tuhan Pak, pasti masuk surga. Kalau orang percaya kepada Tuhan dan dia sudah punya jaminan masuk surga, dia harus punya perbuatan. Yaitu apa? Bersekutu dengan Tuhan. Saya ingin ajak kepada setiap kita, ayo bangunlah penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dan penyembahan itu bicara tentang apa? Kehidupan saudara dan saya. Yang saya katakan amin. Waktu saudara cari firman Allah, maka Dia selalu menuntun hidup saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita.